Coba fitur dengarkan berita di News Plus aplikasi RCTI Plus. Lima hari lagi selebgram dan model majalah dewasa Lisa Mariana akan menerima hasil tes DNA putrinya. Lisa optimis gugatan hak identitas anak yang disidangkan di Pengadilan Negeri Bandung akan berakhir happy ending bagi dirinya. Meski gugatan intervensi Revelino Tuasi dikabulkan oleh majelis hakim. Emang intervensi diterima ya? Aduh, itu dia juga manusia-manusia bayaran. Ada beberapa case di sini yang kayak kemarin kasus ruling bambu, tahu kan, yang out of context banget. Ya itu jadi udah masuk ke telinga saya kalau misalnya ada suap 1,2 M. Gua dengar di luar sana kan dia nggak mengakui ada yang di gua. Sekarang omongannya yang mana yang bener? Aneh sih. Mau ngapain lu? Ikut-ikutan? Disuruh siapa? Revelino yang mengaku sebagai ayah biologis dari anak Lisa juga siap menjalani tes DNA. Andai hasil Ridwan Kamil dinyatakan positif bukan ayah kandung dari anak yang dilahirkan Lisa. Hadir melaksanakan kewajiban hukum atas perintah hukum juga. Nanti kita berinisiatif biar nggak berlarut-larut, biar tuntas, sehingga masyarakat tidak disuguhi oleh hal-hal yang tidak sepenuhnya perlu dijadikan konsumsi publik, kira-kira begitu. Kemungkinan katanya keluar 17 Agustus ya. Hasilnya sih 99% ya, 100% pasti itu positif. Dan kalau itu negatif itu udah fix direkayasa. Ya karena saya sekali lagi saya tidak pernah berhubungan dengan siapapun saat saya masih berhubungan dengan beliau. Jadi kalau hasilnya nggak sesuai, kamu pengen untuk tes lagi di tempat lain atau? Maunya sih di Singapura ya. Bak tiga hati yang menguak tabir, Lisa Mariana, RK, dan Revelino ingin menang dengan cara terhormat. Tapi DNA anak bukanlah soal menang dan kalah, melainkan soal tanggung jawab terhadap anak yang tak berdosa yang patut mengetahui siapa ayah biologisnya. Mungkinkah RK bersedia melakukan co-parenting bersama Lisa andai pengadilan mengesahkan dirinya sebagai ayah biologis anak itu? Mau itu negatif, mau itu positif, beliau secara tidak langsung mengakui kalau sudah pernah berhubungan dengan saya kan. Nggak ada sih, saya nggak baik nuntut selain hanya ya udah pendidikan anak gitu kan, aset untuk anak gitu, no comment. Karena nanti bakal ada bom waktunya di mana saya menjelaskan semuanya. Di sini banyak sekali fitnahan. Usai menjalani tes DNA, Lisa Mariana tak mau berpangku tangan tanpa menghasilkan cuan. Ia ingin kembali eksis di dunia hiburan meski tubuhnya belum seproporsional dulu. Benarkah Lisa kecewa karena operasi bariatrik atau potong usus yang dilakukannya belum menunjukkan hasil sepadan? Ya bariatrik termasuk operasi besar, tapi recovery-nya nggak terlalu lama. Ya kan metabolisme tubuh orang itu beda-beda ya. Gitu. Tapi ini udah lumayan loh. Gitu, udah bisa pakai celana juga. Kalau nimbang sih, gue kalau diet nggak pernah nimbang ya. Aku kalau diet tuh nggak pernah nimbang. Gitu. Jadi tapi kalau lingkar pinggang itu selalu kelihatan. Itu tuh udah yang menyusut jadi 20 sentian. Ingin terkenal karena karya, bukan karena sensasi. Lisa juga ingin merekonstruksi beberapa bagian wajahnya. Salah satunya adalah hidung yang terlihat tidak simetris dan penuh dempulan. Apakah Lisa tertarik oplas hidung di Korea agar hidungnya mancung seperti Denada? Nggak ada, berjalan aja. Iya. Karena kan bukan yang kayak operasi besar gitu kan. Ini lagi simple aja ya, baju local brand. Sendal lagi, celana juga local brand juga. Sepatu ini dari Michelle Halim. Kalau yang paling mahal ya tas ya gitu. Ini kan brand luxury affordable lah masih gitu.
Sidang cerai pedangdut Ratu Meta versus Yogi Rinaldi masih panas meski digelar secara e-court di Pengadilan Agama Jakarta Timur. Ratu Meta kekeh tak mau mengurangi gugatan nafkah anak sebesar 40 juta per bulan. Bukan karena ia ingin hidup hedon dari uang nafkah anak, tapi karena pengeluarannya memang besar. Sayangnya gugatan nafkah itu ditanggapi santuy oleh Yogi karena di luar Nurul dan dinilai tidak akan dikabulkan oleh majelis hakim. Sebagai pengusaha yang tengah bangkrut, Yogi tak mau sesumbar soal nafkah anak dan hanya menyanggupi 2 juta per bulan untuk satu anak. Saya minta nafkah anak-anak yang sesungguhnya, yang sebetul-betulnya. Jangan dikurang-kurangin. Kalau dilebihin gak jadi masalah. Ya, untuk permintaan dari Ibu Meta memang 40, cuman kan kesanggupan dari klien kita nggak segitu. Nah kan dengan keadaan Pak Yogi sendiri kan kita bisa tahu. Iya, kalau ada duit gak ribut kan, ini lagi gak ada duit nih. Tapi kalau misalkan 2 anak 3 juta sebulan, ya nggak mau lah saya. Ini aja belum masuk lagi dari terakhir kemarin. Udah 2 bulan berarti yang ini belum masuk lagi. Secara keseluruhan itu kalau terkait total itu ada hampir 800 juta sekian gitu yang diminta dari Ibu Meta. Nafkah anak, nafkah ida, nafkah mut'ah, kiswa, dan lain-lain. Nanti di minggu depan insya Allah kita mulai sidang lagi. Saya sih rencananya pengen bawa saksi-saksi seperti Mbak Sinta Bahir. Pada saat kejadian kan saya langsung pergi ke apartemen Sinta Bahir. Bak dua kutub yang berseberangan, Ratu Meta seolah melihat ke atas pada Sule yang memberikan nafkah anak 25 juta per bulan pasca bercerai dari Natalie Holscher. Ratu Meta merasa 40 juta per bulan untuk 2 anak cukup realistis. Sementara Yogi berusaha melihat ke bawah pada Edward Akbar, mantan suami Kimberly Ryder yang hanya mampu memberikan nafkah 5 juta per bulan untuk 2 anak. Benarkah Yogi nyerah dan tak berani jor-joran soal nafkah anak karena terlilit utang miliaran pasca menikah dengan Ratu Meta? Kasian kan seperti Mbak Kimberly Ryder, gak terima juga kan dia dikasih segitu, saya gak mau itu. Ya yang realistis lah. Dia juga tahu saya keadaannya lagi gimana. Kalau keuangannya baik-baik aja nggak bakal begini. Ini kan karena nggak ada duit jadi ya gini, nongolnya kayak gini di berita nih. Semenjak saya menikah dengan beliau, ya, saya kan waktu itu nikah siri, habis itu buat surat. Saya nggak pernah yang dibeliin perabotan, Mas. Piring satu pun nggak pernah. Ya, saya rasa udah nggak bisa ya, soalnya ketika saya yang dizolimin, ya kalau dia bilang nggak zolim ya terserah, whatever lah. Yang berarti kan saya dibilang jual rumah, jual apartemen. Terakhir anak saya yang bawaan saya, yang cewek, yang sekolahnya mau diancam sama dia. Di situ saya udah ngerasa ini orang udah bukan orang yang saya kenal. Kemarin looks like an angel, sekarang wow. Itu seorang bapak yang tega cuman ngomong doang ya kan, namanya juga NPD. Selain banyak utang, pernikahan Ratu Meta dan Yogi Rinaldi diwarnai isu KDRT dan perselingkuhan. Ratu Meta menyebut suaminya itu sering kencan dan foya-foya dengan wanita idaman lain. Sementara di rumah sering bersikap kasar pada istri. Ratu Meta sudah melaporkan Yogi ke Polres Jakarta Timur atas dugaan KDRT dan optimis sebentar lagi suaminya itu bakal ditetapkan sebagai tersangka. Saya kan cerai itu kan gara-gara utang piutang, gara-gara KDRT, nggak ada sama sekali masalah uang. Tapi di situ dicantumin yang masalah utang ini itu gitu kan, yang punya utang siapa gitu kan, jadi bingung. Dia kan seneng bikin laporan bukti. Mana ada, saya nginceng-nginceng.